Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. semua, Halo. apa kabar? Kali ini di obrolan santai Ramadan, kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu anak muda yang kreatif dan inspiratif di Samarinda. Bersama saya Ahmad Miftah. Pasti kalian pada penasaran kan siapa anak muda tersebut? Langsung saja saya kenalkan, yaitu ada sahabat kita, sahabat Aji. Oke, mungkin bisa dikenalkan dulu pada teman-teman semua, pada para penonton kita nanti. Mas Aji ini siapa sih? Ya. Wis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Miftah ya. Ya, Mas Miftah sudah ngajak saya gabung dalam obrolan singkat Ramadan ini. Apa tadi ya? Obrolan santai Ramadan. Ya. Oh iya, betul sekali. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Sangaji. Ya, bisa dipanggil Aji. Mungkin saya akan bincang-bincang dengan Mas Miftah malam ini. Mungkin bisa, insya Allah bisa menginspiratif teman-teman yang lain, bisa membantu teman-teman yang lain buat gimana sih anak muda sekarang ngembangkan bakat-bakat dia. Jadi mungkin ya seperti itu Mas Miftah. Oke. Ya. Mungkin teman-teman kan belum pada tahu gimana sih Mas Aji ini, backgroundnya gimana sih, dulu gimana, sekolah di mana, gini. Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu. Oh gitu. Kalau background saya sih lebih ke wallpaper ya Mas Miftah. Wallpaper apa tuh? Jadi saya kebetulan dulu lulus 2012 di SMK 4. Kebetulan saya ngambil jurusan multimedia dan juga pas banget dengan hobi saya, kayak di bidang menggambar, bikin animasi. Alhamdulillah di situ saya mendapat pelajaran untuk gimana sih pengambilan gambar, gimana kita membuat animasi. Nah, dari situ saya mulai menggeluti yang dimana hobi saya bisa tersalurkan gitu Mas Miftah. Mungkin seperti itu. Dan saya nggak kuliah. Jadi lulus SMA saya langsung ditawarin kerja. Kebetulan waktu SMA saya pernah mewakilin SMK 4 untuk lomba animasi. Jadi mungkin ada sedikit nama gitulah, biar dapat pekerjaan lebih mudah gitu Mas Miftah. Itu aja. Oke, jadi seorang bisa disebut content creator gitu ya? Betul. Saya baru menemukan jati diri saya menjadi content creator setelah mendapatkan kerjaan. Jadi kalau sekarang kan hobinya menggambar, membuat animasi. Betul. Tahu di samping itu kesibukannya apa sih sekarang Mas Aji di masa pandemi ini? Saya sempat kemarin sibuk di media. Ada salah satu media karena mungkin saya pengen lepas dari pekerjaan, mungkin mau mulai bisnis baru. Jadi mungkin sekarang saya lagi sibuk ngurusin usaha kecil-kecilan aja lah Mas Miftah. Kayak contohnya buat karikatur, buat proyekan video, kayak wedding. Ya kebiasaan saya lah, maksudnya bisa tersalurkan kan. Kebetulan saya juga sekarang lagi fokus di ngebentuk media Mas Miftah, dan media baru. Yang insya Allah nanti ya pelan-pelan lah, nggak bisa langsung meledak, langsung boom. Jadi pelan-pelan, itu aja sih. Dan juga kan kerjanya selama pandemi kayak gini Mas Miftah nggak di kantor, jadi di rumah aja. Jadi bisa santai. Betul. Via Zoom, ada yang order karikatur dibuatin dari rumah, dibingkai terus langsung diantar sama kurir. Itu Mas Miftah. Kalau boleh tahu berapa kira-kira harganya untuk sekali pembuatan karikatur atau pembuatan video dan lain-lain yang biasa Mas Aji kerjain gitu?
Kalau untuk karikatur, saya masih ini sih, Mas Mita, masih murah. Untuk karikatur saya satu kepalanya 50.000. Dan itu pun tergantung dari jenis karikaturnya. Contoh ada jenis karikatur vektor atau kayak lebih ke kartun, itu beda-beda tergantung tingkat kesulitannya. Dan untuk video kita nggak bisa ngasih harga segini-segini karena video kan banyak orang minta permintaan, Mas saya minta dibikin begini, Mas saya minta dibikin begini, Mas sinematik berapa harganya. Nah itu beda-beda Mas. Oh jadi tergantung request ya. Iya betul, tergantung jenis videonya. Jadi kalau dia minta bikin ucapan iklan, mungkin saya ditarget 2 sampai 4 juta. Kalau sinematik 2 juta, gitu-gitulah Mas. Jadi nggak bisa ini juga, nggak ada patokan yang wajib kayak price list gitu. Oke, kan sekarang lagi di masa pandemi. Kira-kira masih lancar nggak orderan gitu kan? Biasanya kan di mana-mana nih peluang kerja susah, cari kerja atau apalah, pokoknya semua serba susah. Gimana kalau menurut Mas Aji dengan keahlian yang Mas Aji punya? Apakah di masa pandemi ini mengganggu atau enggak? Sebetulnya sangat sih Mas, sangat mengganggu. Contoh, orang banyak pesan vektor atau karikatur itu biasanya buat hadiah wedding, buat hadiah ulang tahun. Dan sekarang pun orang wedding masih kayak banyak yang nunda karena situasi begini kan. Ada sih, cuman ya nggak terlalu yang seperti dulu Mas, yang harus orang datang rame-rame kan, dibatasi udah sekarang. Nah jadi kalau untuk kayak wedding, orderan karikatur agak sedikit menurun dibanding sebelum pandemi sih Mas. Kalau ada pasti ada ya, karena kan sekarang ya masih ada yang acara-acara nikah, nggak mungkin orang nggak nunda sampai masa pandemi ini selesai, nggak mungkin kan. Jadi kalau dibilang ngaruh pasti ngaruh, semua ngaruh. Cuman kan di tahun-tahun ini sebetulnya orang sudah mulai berani Mas, udah mulai berani, nggak kayak awal pandemi. Kelihatan kok bedanya yang pandemi dulu sama sekarang. Ya awal-awal pandemi. Awal karena udah beda ya kan. Jadi kayak orang yang harusnya dibatasin kayak cuman 100 orang, sekarang udah bodo amat orang. Iya sih benar. Mulai kembali sih. Kalau saya lihat seperti itu. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang background Mas Aji, kan dulu sekolah di SMK 4, ngambil jurusan MM, punya keahlian menggambar, membuat animasi, video sinematik, dan lain-lain. Ada nggak pencapaian Mas Aji yang tertinggi menurut Mas Aji di dalam bidang yang Mas Aji kuasain tersebut? Misalnya dari perlombaan, ya juara atau gimana gitu? Sebetulnya kalau pencapaian tertinggi, saya dulu sebelum lulus pernah kepikiran kayak pengen kerja di salah satu media, bisa bikin video gitu Mas, bisa bikin sinematik. Tapi kalau untuk pencapaian saya udah ngerasa belum ini sih, maksudnya belum terlalu dapat pencapaian saya. Tapi kalau untuk saya udah dibanding dulu yang saya inginkan itu, untuk sekarang udah dapat gitu loh Mas, yang saya kerja di salah satu media, saya dipercaya sebagai menjadi konten kreator, saya bisa sedikit-sedikit jadi host, saya sedikit-sedikit bisa jadi dubbing. Nah seperti itu saya bisa menyalurkan inspirasi saya untuk buat salah satu video. Contohnya kayak video iklan kafe, iklan ucapan lebaran, dan itu saya sudah bisa menyalurkan bakat saya yang saya nggak kepikiran dulu gitu loh Mas. Jadi tapi kalau untuk pencapaian tertinggi saya belum ada pencapaian tertinggi. Mungkin malah di luar bidang Mas. Dulu saya sempat pengen punya kafe yang berbentuk ruko, yang benar-benar ada AC-nya, dan alhamdulillah kemarin sempat saya di pencapaian itu loh Mas. Jadi
Tuh, saya sempat punya kayak kafe gitu kan di ruko, di mana udah banyak orang ya, tapi mungkin memang nasib udah mungkin kayak udah kamu nggak cocok di usaha ini, mungkin kamu harus coba lagi di usaha lain. Jadi mungkin itu sih mas. Oh ya, ngomong-ngomong tadi Mas Aji bikin video di salah satu kafe gitu ya, di kafe-kafe gitu. Iya betul. Betul. Saya ada juga sih sempat lihat videonya itu dari apa kemarin project yang terakhir itu dari mana? Oh, ini kedai kopi Papa Muda mas. Iya. Jadi saya ada bikin video dan alhamdulillah video itu direspon. Kebetulan saya juga ada sedikit link, ada kenalan, saya tawarin begini mas, saya punya video ini, mau nggak kalau misalnya kopi Papa Muda dipromoin gini. Alhamdulillah respon baik dari ownernya, oke, minta dibuatin. Nah di situ saya ada tim juga, kameramen, ada tim helper juga, jadi kayak saya yang bikin konsep, saya yang ngarahin semuanya. Jadi kemarin itu bisa dibilang rezeki Ramadan lah mas. Di awal ya? Iya. Alhamdulillah. Rezeki awal Ramadan. Ya mudahan ada proyek-proyek selanjutnya kan, ucapan Lebaran gitu kan. Iya. Mungkin para penonton ini kan, siapa tahu ada yang ingin request video-video atau buat animasi-animasi, bisa langsung hubungi Mas di Aji. Sini ya, Mas. Di sini Mas ya. Ada Instagramnya Mas Aji nanti. Oke. Ada Instagram. Saya sempat lihat sih kemarin videonya, keren ya. Di Instagram tuh Mas ya. Kopi Papa Muda, iya di Instagram. Ya. Tuh. Oke. Alhamdulillah. Kalau teman-teman penasaran bisa langsung cek IG-nya Klinik Kopi Papa Muda atau Instagramnya Mas Aji. IG pribadi saya sendiri. Iya. Di private apa enggak Mas Instagramnya? Enggak dong, aman. Iya. Untuk promosi nggak saya private. Oke. Jadi Mas Aji ini sangat ramah orangnya, teman-teman semua. Amin. Ngomong-ngomong tentang itu, ada nggak target Mas Aji di 2021 atau ya jalanin aja lah 2 tahun ini kayak tahun-tahun biasanya, atau harus ada target atau pencapaian yang harus dikejar gitu tahun? Enggak, saya enggak. Kalau misalnya dibilang target, sebetulnya harus sih mas, kita harus punya target. Cuman saya berusaha untuk berusaha untuk tetap kayak jalanin aja kalau memang Tuhan ngasih satu titik, di mana titik itu kita boom gitu loh mas. Siap. Nah, tapi ya memang harus berusaha. Kalau cuman ngarep yang di atas ngasih satu titik boom tapi nggak berusaha, percuma. Ya benar. Ya kan? Intinya gitu. Kalau kita mau ngejar target bisa, cuman nantinya jadi memaksakan kalau menurut saya sih mas. Itu sih. Jadi intinya ngalir aja. Ngalir. Tapi ngalir kalau ada kesempatan, ada kesempatan, gas. Ya. Gaspol. Oke. Ya. Oke, mungkin terakhir ini pesan-pesan buat anak-anak muda. Mungkin ada yang bingung masih mencari jati dirinya, atau apalagi yang anak-anak yang baru lulus SMK yang sejurusan dengan Mas Aji, mungkin ada tips-tipsnya gitu kan. Tips dan pesan ya. Kalau pesan saya mas, betul, tahu bakat kita sendiri itu penting. Tahu bakat kita itu sendiri itu penting, karena yang nentuin kamu enak sama enggaknya ke depan itu dari kebisaan kita sendiri. Tapi kalau emang nggak ada kebisaan, gali terus kebisaan. Kalau memang ngerasa nggak punya kebisaan, belajar
Ya, maksud saya Ya, tentunya. belajar intinya itu. Kalau tipsnya cuma satu. Kalau tips gagal coba lagi, itu aja. Oke, jadi intinya itu gagal coba lagi, itu Oke. tipsnya itu. Gagal coba lagi. gagal coba Dan lagi. saya pun begitu. Jadi intinya sesuai passion aja ya, jalanin apa yang Sesuai passion, kita. betul. Oke. Ya emang hobi yang dibayar itu memang mantep banget sih menurut saya. Jadi buat teman-teman semua, cari tahu passion kalian di mana dan tekuni. Tekuni, Nah, tuh. Tekuni, baru jangan kembangkan. mudah menyerah. Iya. Gagal coba lagi. Oke, makasih Mas Aji waktunya. Siap, sama-sama Mas Rita. Maaf mengganggu, semoga di obrolan santai Ramadan kali ini bisa menginspirasi para penonton dan teman-teman yang ada di luar sana. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Aji waktunya. Siap, sama-sama Mas Rita. Semoga puasanya tahun ini kita sama-sama lancar, Mas. Amin. Oke. Untuk para teman-teman semua yang di luar sana, tetap jaga kesehatan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.